are A, linear dependent, B, forming an orthonormal basis, C, pointing in the same direction, or D, at an angle of 100 degree of each other. Jadi ini pilihan ganda ya, dan ini berhubungan sama teori. Jadi kalau misalnya linear independent tuh, hasil dari dot product ya, itu boleh angka apapun, boleh negatif, boleh positif, tapi dia nggak boleh zero, nggak boleh nol. Kalau misalnya dia nol, dia linear independent, bebas linear. Nah, ini kan dikasih tahu nih bahwa hasil dot produknya adalah nol. Berarti dia nggak mungkin linear dependent, berarti langsung salah pilihan yang A. Nah, ini pilihan A tuh sebenarnya juga ada hubungannya sama pilihan C, pointing in the same direction. Kan kalau misalnya kita punya bidang kartesius kan, kalau misalnya gue punya vektor satu kayak gini, sama satu kayak gini, mereka kan span-nya nggak berubah kan, nggak menambahkan span sama sekali. Ini dari aljabar linear. Berarti dia juga salah ini. Dia linear dependent juga soalnya. Nah, terus jadi kita tinggal ada dua pilihan kan ya, B sama D. Kalau misal rumus scalar product kan gini kan, A dot B sama dengan panjang A kali panjang B dikali cos theta. Kalau misalnya ini 0, berarti panjang A panjang B kali cos theta sama dengan 0. Berarti ini kan pasti cos theta sama dengan 0 kan. Nah, theta tuh 90 derajat, jadi jawabannya pasti bukan yang D juga. Berarti dengan eliminasi kita bisa menemukan bahwa jawabannya B. Nah, ini juga sama kan ya teori-teorinya. The two factors negative 2 and 1 and 1 and 2 are. Ini kan tinggal cari dot produknya masing-masing kan. Berarti kalau A dot B itu min 2,1 dikali 1,2. Ini jadi min 2 kali 1 ditambah 1 tambah 2. Ini juga 0 kan. Berarti dia juga bukan linear dependent. Harusnya dia linear independent dan dia juga bukan pointing in the opposite direction. Ini juga sama konsepnya. Tuh. Kalau misalnya opposite direction kan, kalau misalnya same direction juga sama kan tuh. Tidak menambah span dari diagram kartesius. Terus kalau misalnya orthonormal basis, jadi suatu vektor ya, suatu vektor bisa dikatakan orthonormal kalau panjang vektor tersebut sama dengan 1. Jadi kan kalau kita bisa lihat ya, kita ngitung panjang vektor yang A sama panjang vektor yang B, kita lihat dia 1 apa enggak. Jadi panjang vektor A itu akar min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini kan akar 5 kan, dan yang B juga panjang B. Itu 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, dia hasilnya akar 5 kan, jadi bukannya 1, jadi dia juga bukan ortonormal. Dan untuk menemukan perpendicular kan sama kan, cara yang di atas nih berarti 0 sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Cos theta sama dengan 0, theta sama dengan 90 derajat. Berarti dia perpendicular kan, dia tegak lurus satu sama lain. Jadi jawabannya C. Oke, next. Jadi dipunyai suatu fungsi f x y sama dengan y cos x y ditambah sin x y is a conservative vector field. Jadi conservative vector field ya. Itu kalau misalnya gue punya potential function, terus gue turunin nih potential function ini. Nah, hasil dari turunan dari potential function ini sama dengan hasil dari fx, y. Nah, berarti kalau misalnya gue mau nyari, bukan turunan, sorry, ini gradien. Gradien dari f. F potensial itu sama dengan fungsi x, y. Berarti kalau misalnya gue mau nyari potential function, gue tinggal nyari integral dari ini. Fx, y. Nah, untuk nyari integral, kita nggak perlu ngeintegralin satu fungsinya ini. Kita kalau misalnya fx, y, gue tulis ulang kan jadi gini kan. Fx itu sama dengan y cos x, sama fy itu sin x doang. Nah, kita cukup integralin salah satu darinya aja. Antara lu mau integralin y cos x atau integralin sin x. Nanti jawabannya dua-duanya sama nih. Nanti gue coba buktiin. Untuk ya integral fx,
Ini kan sama dengan Y cos X. Ini kan jadi Y sin X kan. Sedangkan untuk yang FY itu sama juga. Sin X lu integralin jadi Y sin X. Nah, itu kan sama jawabannya. Jadi potential functionnya F itu Y sin X. Jadi kalau misalnya lu ketemu soal kayak gini, pertama lu pecah, jangan jadi jangan dalam bentuk vektor gitu, jangan bentuk I sama J, tapi lu pecah jadi Fx sama Fy gitu. Komponennya lu bisa, baru lu integralin. Nah, habis itu lu terserah mau integralin yang mana, lu mau integralin komponen I atau komponen J, nanti hasilnya juga sama. Nah, oke. Use ini soalnya sama, ini ada opsi B. Bagian B. Use the fundamental theorem of line integrals to calculate integral C f dr, where the C part of the curve y is equals sin x from 0 to 0 to 3 pi over 2 to negative 1. Jadi rumus dari line integral kan gini kan. Kalau misalnya gue punya integral ini, integral C f dr itu sama dengan integral f t ya. Integral ft dikali R aksen T, turunan dari RT dt. Nah, untuk RT ini itu sebenarnya gini lah, RT itu bisa dibilang R sama dengan X, Y. Nah, X, Y ini cuma cuma titik gitu dalam satu bidang kartesius. Jadi bukan beneran X sama Y. Nilai X-nya bisa berubah. Misalnya nih, kalau misalnya di curve Y ini nih sama dengan sin X, Y sama dengan 2X, berarti nilainya jadi X, 2X gitu. Nah, lu bisa ubah kayak gitu. Nah, untuk ngubah ini, komponen dari R ini, yang X, Y ini, lu lihat nih, C-nya tuh berapa? C part of the surface of the curve, Y equals sin X. Nah, ini biasanya juga variabel beda-beda, kadang C, kadang S gitu, tapi intinya sama. Nah, berarti kan kita misalnya nih, X-nya sama tetap, terus gara-gara Y sama sin X, berarti sin X gitu. Nah, kalau misalnya di buku kan rumusnya gini kan, berdasarkan T. Tapi kan apa yang kita buat X. Nah, kalau misalnya kita mau ngikutin rumus di buku, kita bisa aja bikin nih. RT itu kan jadi gini. T, sin T. Nah, turunan dari ini adalah 1, cos T. Nah, F kan fungsinya dikasih tahu tuh. Y cos X plus sin X. Nah, kita substitusi nih. Kan kita tahu nih, berdasarkan R yang ini nih. Kita tahu bahwa X itu sama dengan X. Sedangkan sin X itu sama dengan Y. Ya sudah, tinggal ubah gitu. Berarti sin X cos X ditambah sin X. Nah, kalau misalnya kita mau jadiin T, biar ngikutin formula yang ada di buku, jadi sin T cos T tambah sin T. Nah, ya sudah, kita tinggal cari dot product dari FT sama R turunan dari T. Yaitu FT kali R turunan dari T sama dengan sin T cos T, sin T itu 1, cos T. Ya, ini jadi sin T cos T ditambah sin T cos T. Nah, gara-gara yang tadi kita misalin berdasarkan X kan, kita bikin Y in terms of X gitu. Jadi semuanya rata semuanya rata X. Berarti kita menggunakan batasannya X aja nih. Dari 0 ke 3 pi per 2. Kita nggak perlu pakai min 1. Nah, kita pakai 0 ke min 1 kalau misalnya lu mau bikin nih, R itu in terms of Y gitu kan. Jadi contohnya gini nih. Kan kita punya nih, kurvanya itu katanya Y sama dengan sin X. Nah, kalau misalnya lu bikin in terms of Y, berarti X-nya itu kan sama dengan sin min 1 Y kan. Atau arc sin Y. Nah, berarti R sama dengan, kalau misalnya bikin in terms of Y, arc sin Y, Y gitu. Kalau misalnya ubah jadi T, berarti arc sin
T, T. Nah, tapi kan kalau misalnya kan ribet kan nanti kalau misalnya kita mau integralin. Jadi gue bikin apa namanya in terms of x aja. Tapi sebenarnya sama, lu mau bikin kayak gini juga harusnya kalau misalnya lu pakai kalkun nanti hasilnya sama. Nah, kalau misalnya gini kan tadi batasannya gara-gara kita pakai in terms of x kan. Kita ubah y-nya jadi berdasarkan x, berarti kita pakai nih batasan dari x yaitu 3π/2 0 sampai 3π/2. Jadi sin t cos t ditambah sin t cos t. Nah, ini kan sama dengan kalau misalnya ditambahin kan jadi 2 sin t cos t atau sama dengan sin 2t. Nah, jadi integralnya berubah jadi ini. 3π/2 0 sin 2t. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat tabel integral dari apa namanya kalkulus kan jadi jawabannya ini sama dengan sin kuadrat t 3π/2 0. Nah, ini hasilnya jadi sin kuadrat 3π/2. Oke, gue lanjut ya, nomor 3. Ini nomor 3 ini sebenarnya balik lagi, konsep ke semester 1 yang kalkulus, tinggal masukin apa namanya boundaries-nya. Jadi, misalnya lu punya formula gini, x kuadrat y, tinggal masukin aja apa namanya boundaries-nya. 1, 1, 1, 0, 0, 0, x kuadrat y. Jadinya, dx, dy, dz. Masukin boundary 0, ini kan jadi berapa nih ya? Y kali x pangkat 3 kali 1/3 dy dz 1, 0. Jadi 1/3 y dy dz dan 1 integral 0 kayak gini 1/3 dikali setengah y kuadrat dz, batasannya 1, 0. Jadi 1/6 integral 1 sampai 0 sampai 1 dz, yaitu sama dengan 1/6 z 0 sampai 1, yaitu 1/6 jawabannya. Ini tinggal masukin batasannya aja, nggak ada teori yang rumit. Terus ini juga ada nih soal kedua, find the volume of integral xyz equals xz plus yz. Terus x equals 2, y equals 3, z equals negative x plus 4. Ini juga tetap aja tinggal masukin batas aja. 2, 0 sampai 2 ini untuk x, untuk y-nya 3, 0 sampai 3, dan untuk z akar x plus 4 min x plus 4 0. Oh, enggak deh, enggak ada akarnya, gila gue halu. Ya, ini min x plus 4. Terus xz tambah yz. Nah, ini kan kita bisa apa namanya? Bisa simplify jadi gini. X plus y z jadi 2, 0, 3, 0. Itu sama dengan x plus y dikali setengah z kuadrat min x plus 4. 0. Ini nanti dapat jadi x plus y min x plus 4 kuadrat. Ini kan bisa diubah jadi x min 4 kuadrat. Terus ini masih dy dz, dy dx. Untuk selanjutnya jadi x min 4 kuadrat dikali xy ditambah setengah y kuadrat 30 dx.
Ini jadi X min 4 kuadrat dikali 3X ditambah 9 per 2. Ini kita kaliin 2 per 2. Oh ya, ini ada setengahnya, gue lupa. Taruh pindahin ke sini. Jadi ini jadi 1/4, kita kali 2 masuknya. Kita kali 2 per 2. Setengahnya dikeluarin, 2-nya dimasukin biar 9 per 2-nya hilang. Jadi 9 dong, jadi bulat. Jadi integral. Gue lanjut di sini. Jadi 20 1/4 X min 4 kuadrat dikali 6X plus 9. Nah ini kan jadi 1/4 2, 0 sampai 2 X kuadrat min 8X ditambah 16 dikali 6X plus 9. Nah ini hasilnya jadi 1/4 20 6X pangkat 3 dikurangin 39X kuadrat ditambah 24X ditambah 144. Nah ini hasil integralnya jadi 1/4 dikali 6/4 X pangkat 4 dikurang 39 per 3 X pangkat 3 dikurang 24 per 2 X kuadrat dikurang 144 ditambah 144X juga tambah. Ini 20. Jadi kan hasilnya 24 min 104 ditambah 48 tambah 288 dikali 1/4. Nah ini hasilnya 64. Ya itu udah paket pertama, lumayan gampang, tinggal masukin rumus doang. Nah ini paket 2, ini udah lumayan ribet. Jadi kalau misalnya ini kan dicari nih surface of the integral of the cylindrical y kuadrat ditambah z kuadrat sama 16 kan. Terus kita udah lihat ada ininya nih, ada NDS nih pasti ngomongin tentang apa namanya surface area. Nah, kalau misalnya kita ketemu soal surface area kayak ini, yang paling pertama tuh ngubah nih apa namanya NDS ini. Gimana kita bisa ngubah NDS ini menjadi dx dy kan? Nah, kalau misalnya di buku tuh ada teori NDS itu sama dengan N dx dy. Nah, N ini itu R U, V gitu. Nah, ini sama nih konsepnya sama yang R ini, konsep R kayak gini. Ini juga sama konsep R yang ada di line integral. Cara kerjanya sama, kita tinggal misalin terus nanti jadi hasilnya, tapi ada perbedaan dikit nanti. Nah, kita lihat. Nah, terus skalanya juga ada clue satu lagi nih. Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 16. Jadi itu kalau misalnya di unpack itu banyak banget nih soal tentang lingkaran. Jadi gimana dikasih tahu apa namanya lingkaran dan kita harus menggunakan rumus lingkaran gitu yang X sama dengan R cos theta gitu. Apa enggak Y sama dengan R sin theta untuk dapetin ini nih R U, V-nya. Nah, jadi kalau misalnya gue punya lingkaran kan, gue punya lingkaran kayak gini nih. Ini di bidang Y, X. Nah, untuk nyari, ini ada R kan, di tengah-tengah ini ada R. Nah, untuk gue nyari Y-nya kan, seperti biasa kan, R sin theta. Terus untuk nyari X-nya kan, R cos theta. Nah, tapi kan ini bukan X kuadrat tambah Y kuadrat kan, sesuai rumus yang biasa. Tapi ini Y kuadrat tambah Z kuadrat. Tapi konsep itu sebenarnya sama. Nih, kalau misalnya gue punya bidang, kalau misalnya gue punya bidang 3D gitu. Misalnya gue punya bidang 3D kayak gini. Ini kan Z, ini X, ini Y. Nah, lingkarannya kan kurang lebih di sini kan. Nih, tuh. Sorry kalau gambarnya jelek. Lingkarannya kurang lebih di sini kan.
Nah, ini kan kurang lebih sama nih, sama yang ini. Bedanya kalau misalnya kita gambar sekarang, Z-nya yang disumbu Y yang tadi, dan Y-nya tuh disumbu X ya. Nah, jadi kita bisa menemukan bahwa Z itu sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Balik. R itu sama dengan R sin theta, Y itu sama dengan R cos theta. Nah, soalnya kan sama nih, sama yang teori yang kita pelajarin di SMA. Nah, jadi seperti hal yang di tadi, yang di line integral, kita bisa misalnya nih, kan R itu X, Y, Z. Nah, kita tahu kan bahwa Z itu R sin theta dan R cos theta. Nah, berarti kita bisa ngubah jadi X tetap aja sama, Y itu R cos theta, dan Z itu R sin theta. Nah, kalau misalnya kita lihat di di line integral yang tadi, kan kita cuma ada satu variabel kan, T. Sedangkan kalau misalnya di surface surface area kita ada dua variabel. Soalnya tuh kenapa bisa gitu? Soalnya kalau misalnya di line integral itu dia ngomongin satu dimensi. Itu satu dimensi. Jadi variabel yang dimisalin cuma boleh satu gitu, cuma boleh T. Ya, makanya cuma X, Y kalau misalnya lihat tadi. Sedangkan kalau misalnya di surface area kayak gini, dia itu kan namanya juga nyari area, dia berarti ini 2D gitu. Jadi yang kita misalin bisa dua, U, V, nggak perlu T doang, nggak perlu satu variabel doang, kita bisa misalin dua variabel. Nah, berarti ini kan gue bisa ubah jadi R, X, theta kan, berdasarkan itu. Dimana X, R cos theta, R sin theta. Dan kalau misalnya kita mau samain dengan rumus di buku, kita misalin X sama dengan U, theta sama dengan V. Jadi R, U, V sama dengan U, R cos V, R sin V. Nah, kita nemuin RU kan. Terus apa coba hubungannya sama yang tadi gue bilang nih? Kalau misalnya kita punya surface integral kayak gini nih, double integral A NDS, gimana kita ngubah NDS dengan jadi N dx dy, dan apa hubungannya sama RU, V kan? Jadi itu N itu nih, N ds itu sama dengan N dx dy. Di mana N itu hasil dari ini. N itu sama dengan RU dikali RV. Nah, maksudnya RU dan RV itu kan kalau misalnya kita lihat ini kan ada dua variabel kan, U sama V. Nah, RU itu berdasarkan turunan dari RU, V berdasarkan U, dan V itu turunan RU, V berdasarkan V gitu. Jadi kalau misalnya di sini gitu, RU itu kita turunin aja gitu kan. Berarti ini kan 1,0,0 kan. Soalnya ini V sebuah, nggak ada U-nya. Dan kalau misalnya RV itu berarti 0, min R sin V, R sin R cos V. Nanti kan kita masih lihat nih, masih ada R kan. Nah, balik lagi ke persamaan di atas. Ini kan mirip sama persamaan lingkaran kan. Bedanya dia cuma satu di di bidang 3D, satu di bidang 2D doang kan. Nah, berarti ini kan kalau misalnya rumus lingkaran kan gini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, ini kan biasanya R kan, R kuadrat. Nah, berarti R kuadrat sama dengan 16. Berarti R sama dengan 4. Berarti kita bisa ubah ini RV jadi 0, min R sin V, 4 sin V, 4 cos V. Nah, begitu. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita nyari nih cross product dari RU kali RV. Berarti ya tinggal bikin aja RU kali RV sama dengan IJK 0 min R sin V. Kebalik. Karena RU dulu. Itu berarti 1, 0, 0, 0 min 4 sin V, 4 cos V. Nah, nanti kan tinggal tinggal ngitung ini ya kan. Kalau misalnya untuk yang I, kita tutup I-nya. Jadi ininya ditutup, kita tinggal ngitung ini. Jadi 0 dikali 4 cos V,
0 dikali 4 sin V kan sama dengan 0. Terus kalau misalnya kita mau nyari J-nya, J-nya ditutup. J-nya ditutup. J-nya ditutup. Tinggal jadi 1 dikali 4 cos V. 1 dikali 4 cos V dikali 0 gitu kan. Ditambah 0. Sedangkan untuk nyari yang K-nya, yang K-nya yang ditutup gitu. K-nya yang ditutup. Dan jadi 1 dikali min 4 sin V ditambah 0 kali 0, 0 gitu. Jadi RU kali RV itu sama dengan 0, min 4 cos V, 4 min 4 sin V. Ini kayaknya nggak ada, ya benar. Enggak, ini nggak ada minnya nih. My bad. Nah, setelah itu kita lakuin hal yang sama gitu untuk A-nya kan. Kita bikin A in terms of U, V gitu. Kita tahu bahwa U-nya itu X itu sama dengan U, Y itu sama dengan R cos V, dan Z itu sama dengan R sin V kan. Berarti kalau misalnya kita lihat rumus A-nya di soal itu Y plus Z min 3X kuadrat Z. Berarti Y I ditambah Z ditambah min 3X kuadrat I C ditambah X kuadrat Z kan. Berarti tinggal masukin aja gitu. Y-nya kan tadi R cos V, berarti jadi 4 cos V ditambah 4 cos VI ditambah 4 sin V J dikurang 3 kali U kuadrat dikali 4 sin V kuadrat, sin V K. Nah, nanti kita sama aja lakuin seperti yang tadi, yang tinggal nyari dot product dari A ini, AU, V, sama RU kali RV, yaitu N. Ini udah diubah jadi DU DX. Nih, ini integral lagi nih. Nah, ini hasil dari ini semua itu (16 sin V cos V ditambah min 12 U kuadrat sin kuadrat V. Nah, untuk nentuin batasannya, kan kalau misalnya kita lihat tadi nih, batasan U dan V-nya kan. Batasan U-nya kan kita udah tahu nih, soalnya kita misalin X doang gitu. Kita cuma ngubah variabel U jadi V gitu kan. Nah, batasannya berarti 0 sampai 5 gitu. Soalnya ada dikasih soal kan, tahu jelas. Sedangkan kalau misalnya yang theta ini kan nggak ada dikasih di soal kan, jadi agak ribet. Tapi kita dikasih mengetahui bahwa nih, included in the first octant. Nah, kalau misalnya first octant kan berarti cuma dari 0 derajat sampai pi per 2 kan. Nah, berarti itu batasan kita tuh. Nah, jadi dari 0 sampai 5 dan dari pi per 2. Nah, kalau misalnya kita punya soal kayak gini ya, terutama yang kita gunain pi kayak gini, sejauh pengalaman gue, lebih gampang kalau misalnya yang yang ada hubungan sama pi, hubungan sama tetanya itu di belakang. Biar ngitungnya nggak susah. Nah, berarti kan kalau misalnya kayak gini, jadi pi per 2, 0, 16 sin V cos V ditambah min 12 U kuadrat sin kuadrat V. Nah, ini kan bisa dipecahkan jadi gini. Di pi per 2, 0. 16 sin V cos V ditambah pi per 2, 0, 5. 0 sampai 5, 16, min 12. Min 12 U kuadrat sin kuadrat U. Nah, ini kan kembali lagi, ini kan mirip sama yang tadi. Ini kan jadi 8 dikali sin 2V kan. Jadi ini 8 dikali 2 sin
V cos V. Nah, ini 2 sin V cos V diubah jadi sin 2V. Nah, berarti ini jadi pi per 2 sampai 0, 5 sampai 0, 8 sin 2V. Nah, ini kan kembali lagi jadi hasil integralnya jadi ini kan, apa namanya, sin kuadrat V. Jadi ya, 8 dikali 0 sampai pi per 2, dikali sin kuadrat V 5, 0 kan. Sabar. Ini dx, salah deh. Ini dx dv. Ini du dv, berarti bukan kayak gini jadinya. Tinggal ditambahin u aja di depannya. Soalnya ini jadi du dv, berarti integral dari ini jadi 8 dikali pi per 2, 0, u dikali sin 2v 5 sampai 0. Nah, ini kan jadi 8 pi per 2, 0 dikali 5, keluar kan sin 2v dv. Nah, ini jadi 40 dikali hasil dari integral ini kan sin kuadrat v 2 pi per 2, 0. Ini kan jadi 40 dikali sin 90 kan. Ini kan 1, jadi 40 kali 1, 40. Nah, ini bagian yang pertama ini nih. Bagian pertama ini. Hasilnya 40. Nah, kita tinggal ngitung bagian yang kedua, yang ini nih. Nah, untuk bagian kedua kita pertama-tama keluarin dulu nih 12 yang ada di sini. 12 pi per 2 sampai 0, 5 sampai 0, u kuadrat sin kuadrat v. Nah, berarti kan du dv, berarti turunan hasil dari integral yang pertama ini 12 pi per 2, 0, ini kan jadi 1/3 u pangkat 3 sin kuadrat v. 0 sampai 5. Nah, ini hasilnya jadi min 12 dikali 125/3, keluar ini ya. Pi per 2, 0 sin kuadrat V. Nah, ini kan kalau misalnya kali jadi ini 4, min 4, jadi ini jadi min 500 kan. Jadi min 500. Ini bisa ditulis ulang jadi min 500 dikali pi per 2, 0 sampai pi per 2 sin kuadrat V. Dan ini kalau tadi gue udah hitung integralnya, jadi ini lumayan panjang sin kuadrat V ini. Secara singkat tuh hasilnya jadi min 500 dikali x per 2 min sin 2x per 4. Nah, ini hasil integralnya nih. Tinggal dimasukin angka 2 pi per 2. Nah, kalau misalnya kita masukin angka 2 pi per 2 kan jadi min 500 dikali pi per 2. Jadi dikurang sin 2. Wait. Kayak gue ngaco ini. Iya, jadi ini min 500 dikali pi per 4, lu masukin pi per 2-nya, dikurangin sin 2 pi dikali 2 per 4. Ini kan hasilnya 0 kan? Hasil dari sin ini, sin 180. Jadi hasilnya 105 min 500 dikali pi per 4. Itu
500 bagi 4, 125. Jadi jawabannya sama yang ini nih. Ini kan 40, yang ini 125 pi. Ini min ya, jadi min 125 pi. Itu jadi jawaban dari ini semua. Itu 40 min 125 pi. Jawaban akhirnya 40 min 125 pi. Sejauh ini ada mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada gue lanjut ya. Nah, ini nomor 2 nih, disuruh ngitung integral dari ini. Around the boundary region defined by y kuadrat sama dengan 8x sama dengan 2 directly atau dengan menggunakan grid theorem. Jadi ini udah gue tulisin, gue kopas dari diktat. Jadi ini kan kalian bisa kerjain sendiri kan. Jadi intinya tuh dari sini tuh kalau misalnya disuruh masuknya directly kan. Pertama ada cara pertama, itu kita masukin langsung nih x sama dengan 2 ke dalam persamaan ini nih. Jadi kalau misalnya persamaan ini masukin aja x sama 2. Jadi integral masukin x 2 jadi 4 min 4y dx ditambah 4y ditambah 3 dy gitu kan. Nah, ini tuh kan ini jadi ini dx sebenarnya, ini dx. Nah, nanti kalau misalnya lu masukin kayak gini, ini hasilnya dapetnya 24 kan. Sedangkan kalau misalnya yang apa namanya? Kayak step berikutnya, itu lu jangan langsung masukin. Lu misalin nih, masukin aja yang ini nih. Y kuadrat teh. Jadi x sama dengan y kuadrat per 8 kan. Nah, nanti lu juga harus bikin nih, bikin in terms of dy juga. Dx sama dengan 2y per 8 dy gitu. Berarti dx sama dengan y per 4 dy. Nah, nanti lu kerjain integralnya, batasnya dapat dari sini, tinggal masukin aja nih. Untuk dapat batasnya, kan udah tahu nih, y kuadrat sama 8x, y sama dengan 16 kan, y kuadrat sama dengan 16, berarti y sama dengan plus minus 4 gitu. Jadi ini sebenarnya in terms of y semuanya, tapi bedanya satu lu masukin apa namanya x sama dengan 2 langsung biar bisa diintegralin. Satu lagi step selanjutnya yang lo harus lakuin itu lu ubah dulu nih, lu misalin jadi x sama dengan y kuadrat per 8 sesuai dengan yang ada di soal, dan dx juga lu harus ubah. Itu dapat nih 128 per 5. Kenapa harus dikerjain 2 kali kayak gini? Soalnya teori yang ada di bukunya gitu. Oke. Nah, untuk kalau misalnya ngerjain Green's theorem ya, jadi Green's theorem tuh gini. Misalnya nih, gue punya fungsi kayak gini. Apa namanya, gue punya fungsi, anggap aja fx ya. Gue misalnya fx. Gue misalnya fx. Misalnya gue punya fungsi fx. F dikali, coba. Ya, fx dikali dx ditambah fy dikali dy. Misalnya gini ya. Nah, ini itu sama dengan curl dari ini, fungsi ini nih. Fungsi fx dan fy. Dx, dy. Nah, itu sama dengan itu. Nah, untuk nyari curl ya, kan kita tahu nih bahwa apa namanya fx itu x kuadrat min 2x. Berarti fx sama dengan x kuadrat min 2xy dan fy itu sama dengan y kuadrat y plus 3. Nah, rumus curl kan gini kan. I jk ini x, ini y, oh ini nggak pakai k. Terus ini fx, fy. Nanti apa yang lu dapat itu jadi rumus teorema Green yang lebih gampang dihafal, yaitu turunan fx, turunan dari y, fx, kayaknya gue kebaca. Bentar.
Ya ini salah, kebalik. Jadi turunan dari FY berdasarkan X dikurangin turunan dari Fx berdasarkan Y gini nih, Dx dy. Nah ini teorema Green yang apa namanya, yang sering dikasih tahu, tapi itu dapatnya itu dari curl ini nih, dapat dari curl. Soalnya ya dapatnya dari curl. Nah, berarti kita tinggal masukin aja. Berarti turunan dari Fx, Fy berdasarkan X itu dua X. Nah, ini diturunin 2xy. Ini turunan Fx, Fy berdasarkan X. Nah, sedangkan turunan Fx berdasarkan Y itu min 2x doang kan. Ini sama dengan 0. Ini min 2x turun deh. Berdasarkan itu ya sudah, tinggal langsung kan apa namanya bikin batasannya. Nah kan dikasih tahu juga nih kan batasannya sama kayak gini. X itu dari X itu 2, batasannya tuh untuk batasan Y nya kan sama kan tadi 4 min 4. Untuk batasan X nya 2 Y kuadrat per 8. Dan ini jadi 2xy plus 2 dx dy. Nah ini tinggal kerjain aja gitu. Nanti hasil akhirnya didapetinnya sama kok, 128 per 5. Nah, jadi itu teorema Green kan. Jadi nomor 3. Nah, ini juga teorema Green nih. Jadi teorema Green tuh paling kelihatan nih kalau misalnya lu punya apa namanya fungsi gitu ya. Yang kayak gini nih, bentuknya kayak gini nih. Ada dx, ada dy. Nah, itu fix 100% pakai teorema Green, nggak mungkin salah. Nah, jadi pakai teorema Green lagi di mana turunan dari ini Fy berdasarkan Fx itu 2, sedangkan turunan dari Fx berdasarkan Y itu 4. Nah, berarti kan tadi rumusnya kan gini kan, lo punya integral turunan dari Fx, dari Fy min Fx, per F. Ini dikurangin dari turunan Fx per berdasarkan Y ini. Nah, ini kan hasilnya kalau misalnya lu kurangin kan jadi 2 min 4 kan, jadi min 2. Nah, jadi min 2. Nah, sebenarnya ya teorema Green itu teorema fullnya gini kan. Kalau misalnya gue punya teorema nih, apa namanya? Ini berdasarkan kayak ini close integral curl dari F gitu kan, dari F. Itu sama dengan hasil dari close integral dari FdA nih, FdA. Nah, nih kalau misalnya kita lihat soal yang di atas nih. Oh bukan, ya ini kayak gini nih. Nah, ini dA, ds itu sama aja gitu sebenarnya. Kalau misalnya nih kan, kalau misalnya gue punya integral apa namanya 2 gitu kan, integral 2. Nah, integral 2x. 2-nya gue bisa keluarin kan ke depan, jadi 2 kali apa namanya? 2 kali x doang. Ini kan kayak konsep integral biasa kan. Nah, ini hal yang sama kita bisa lakuin di sini nih. Kalau misalnya nih ya. Kalau misalnya nih hasil dari curl f ini dapatnya konstanta ya. Dan ini juga f-nya konstanta. Kan kita bisa bawa keluar kan. Jadi K misalnya nih konstanta ya nih dari hasil ini. Belum tentu di semua soal. Ini hasilnya konstanta dan ini juga hasilnya konstanta kan jadi gini kan. Dx dy sama dengan dA doang. Benar. Sama konstanta dari dA. Ya kan? Nih, kita tinggal coret-coret. Nah, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya nih ya, lu ngitung kayak di nomor 3 ini ya. Apa namanya? Hasil dari teorema Green lu tuh dapatnya konstanta kayaknya min 2 ya. Itu sama aja, ini kan dx dy kan. Itu sama aja dengan min 2-nya lu keluarin nih dA gitu.
selama ini kan kalau misalnya lu lihat apa yang kita kerjain tadi kan kita coba ngubah nih. Kita mau coba ngubah apa namanya kayak gini nih. DS gitu ya. Kita ngubah jadi DS dari DX ke DY. Dan di soal-soal yang lain juga kan. Kita nggak mau ada yang namanya DS apa DA gitu. Kita mau ngubah dalam bentuk X apa Y apa dalam bentuk U apa V. Tapi kadang-kadang kita harus apa namanya revert balik gitu dari DX DY ke DA. Kenapa kayak gitu? Soalnya lebih gampang dihitung nih. Nah, ini kan ngomong, nah DA-nya, DA itu kan area kan. Nah, berarti itu kan apa namanya, kalau misalnya X itu kan misalnya bisa satuannya dalam meter, dalam sentimeter gitu kan. Nah, kan kalau misalnya dalam A ini, DA, ini kan area kan, berarti satuannya pasti dari meter kubik, apa namanya, meter kubik, terus kilometer kubik, dan seterusnya kan. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa ini DA-nya ini area gitu kan. Nah, area dari lingkaran kan ini, PR kuadrat kan. Berarti integral dari ini itu hasilnya sama dengan min 2 dikali pi r kuadrat gitu. Tinggal disamain aja. Ini bukan double nih harusnya, sorry. Ini satu aja nih, juga satu. Nah, jadi kalau misalnya gue punya satu apa namanya integral nih, integral kan jadi 1 min 2 dA itu sama dengan min 2 dikali pi r kuadrat, soalnya di area gitu kan. Jadi jawabannya min 2 pi r kuadrat. Nah, kita lihat area berapa berdasarkan soalnya. Radiusnya kan 2 kan, berarti area 2. Berarti jawabannya min 8 pi gitu. Nah, tadi kan gue bilang kan kenapa kita harus apa namanya balikin revert balik gitu ke dalam bentuk TA. Dan ini rada kurang intuitif kan kalau misalnya lu pada nggak baca teorinya. Nah, alasannya sudah gampang nih. Ini di bawah ini ya, apa namanya hal yang lu lakuin kalau misalnya lu nggak revert ke DA gitu. Ya lu ngitung nih berdasarkan DX DY. Nah, lu pertama cari dulu batasan Y-nya berapa ya, nyari batasan X-nya berapa. Nah, jadi gini tuh. Batasan Y, batasan X. Nah, lu ngitung, lihat nih integral seberapa panjang nih sampai ada arcs integral. Tuh. Dan ini menurut gua agak nggak manusiawi sih kalau misalnya lu ngitung nggak pakai kalku. Jadi daripada lu ngikutin yang ada di sini, yang ada di diktat, ya mendingan pakai teorema yang ini aja gitu. Lu ubah balik ke dia. Tapi kalau misalnya lu mau ngitung kayak apa namanya, lu mau ngitung berdasarkan dx dy, lu nggak pakai gue ubah balik ke dia juga nggak apa-apa, monggo gitu. Tapi ya hasilnya panjang kayak gini tuh. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Nah, oke. Kalau misalnya nggak ada, gue lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir. Nah, ini pertama dari nyari curl sama divergence. Oke, ini tinggal langsung aja gitu. Berarti kalau misalnya curl dari F itu kan I, J, K. Ini jadi DX, DY, DZ. Ini jadi Z min 2 min X plus 2Z kan. Nah, ini nanti kalau misalnya lu hitung kayak tadi gitu. Apa namanya, kalau misalnya lu mau ngitung I-nya berapa, tinggal tutup I-nya, tinggal jadi turunan ini. Turunan min X plus 2Z berdasarkan X ditambahin dengan turunan apa namanya min 2 berdasarkan Z. Nanti lu dapetin apa namanya? Dapetin hasil akhirnya itu I-nya sama dengan 0, jadi 0, terus apa namanya Y-nya sama dengan 2Z, 2J, terus Z-nya sama dengan 0 gitu kan, K-nya sama dengan 0. Jadi dapetnya ini curl. Terus untuk nyari divergence ya. Nah, divergence itu konsepnya sama yang ini, yang di atas. Yang di paket soal pertama. Mana ya? Yang ada di convergence ini. Nah, ini konsepnya sama, itu menggunakan Laplace. Jadi tinggal kita turunin apa namanya untuk nyari divergence ya kan.
Jadi apa nama ini fx ya lu turunin berdasarkan x, terus fy lu bisa turunin berdasarkan y, dan fz lu turunin berdasarkan z gitu. Nah ini nanti lu dapetin hasilnya 0 kan, soalnya ini z konstanta turunin jadi 0, terus 2y turunin jadi min 2, terus ininya lu turun jadi min 2 juga kan, plus 2 jadi. Soalnya min ketemu min jadi plus 2, jadi sama dengan 0, ini divergence-nya 0 kan. Nah, jadi gitu. Nah, terus yang terakhir ini, calculate the line integral by parameterizing the curve. Nah, kalau misalnya tadi apa yang gue jelasin, line integral harus satu variabel kan, nggak boleh dua. Kayak misalnya tadi rumusnya kan gini, line integral f berdasarkan t, terus apa namanya, r aksen t kan. Tapi kalau misalnya lihat sini aja, ini kan ada 3 variabel kan. Ada x kuadrat, y kuadrat, z. Dan ini agak susah gitu diubah. Kayak lu bisa sih ubah, bisa kan. Ini kan ada xy plane kan, berarti z sama dengan 0 nih. Z sama dengan 0. Ya, berarti kalau misalnya z sama dengan 0, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 gitu. Dan lu bisa bikin jadi apa namanya, jadi yang kayak tadi itu, apa namanya, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, terus z sama dengan u lah. Nanti tinggal masukin kan rs1 ininya berapa, dan lu bisa bikin kayak gitu lah apa namanya. Tapi itu kan menurut gua agak ribet kan, dan ini tetap aja akhir-akhirnya toh juga masih ada 2 variabel, bukan jadi satu doang kan. Jadi ini gunanya untuk nyelesain apa namanya soal ini, kita menggunakan namanya ini Stokes theorem for integrals. Nah, Stokes theorem itu coba menggabungkan line integral dengan surface area, rumus surface area yang di atas nih. Rumus surface area yang di atas. Coba mana ya? Nih, rumus surface area yang di atas nih, yang ini, yang pakai RO kali U gitu. Jadi dia itu coba menghubungin itu lah, kayak gimana kalau misalnya lu disuruh nyari line dari suatu formula, tapi variabelnya ada lebih dari satu gitu kan. Itu kan rada susah kan. Itu menggunakan Stokes theorem. Jadi Stokes theorem tuh bentuknya gini nih. Misalnya ada line integral f r gitu kan, f dr. F dr sama dengan curl dari f dikali rx dikali ry dx. Nah ini Stokes theorem. Jadi Stokes theorem itu ngomongin kayak gimana kita bisa konversi apa namanya line integral nih, yang disuruh dari line integral jadi 2 variabel ini menggunakan surface area. Nah, kan kita udah tahu kan curl f-nya berapa tadi. Curl f-nya jadi 0,2,0. Jadi kita tahu curl sama dengan 0,2,0. Dan kita bisa nyari RU apa sih, R, x-nya pakai yang tadi kan sama. Nah, berarti kita misalin apa namanya, x-nya kan tetap sama, y-nya tetap sama. Kita tahu z-nya itu sama dengan 1 min x kuadrat min y kuadrat, berarti z sama dengan 1 min x kuadrat min y kuadrat. Dan seperti yang tadi kita tinggal nyari nih x-nya, berarti turunan berdasarkan x kan. Nah ini hasilnya 1, 0, min 2 x. Nah untuk nyari r-nya 0, 1, min 2y. Dan untuk nyari ininya apa namanya, rx kali ry sama aja, dibikin berarti 1, 0, min 2x, 0, 1, 2y. Dan ini hasilnya untuk nyari i-nya kan berarti ditutup ininya, jadi ini ditutup 0 kali 2y, 0, 1 dikali min 2x, berarti min 2x. Terus untuk nyari j-nya ini jadi 2y, terus ini 0 kan, jadi 0. Untuk nyari k-nya jadinya 1. Jadi jawabannya itu untuk rx dikali ry itu 2x, 2y, 1. Oh enggak, ini minus ketemu jadi positif harusnya. Iya ya. Gitu. Nah ya sudah, kita tinggal masukin aja kan apa ke integral. Kita seperti apa yang tadi gue bilang, kita tinggal misalnya ini berarti kan
Y-nya itu Y sama dengan akar dari 1 min X kuadrat. Nah, berarti ini tinggal dikali aja nih, dx, dy, 1. Aku balik. Ya, misalin dulu nih, masukin dulu lah. Gue lupa apa namanya, masukin dulu F-nya. Di F sama dengan F sama dengan Z kan sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Y-nya sama dengan min 2Y. Terus ini sama dengan min X dikurangin 2 min 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, nanti kalau misalnya cari ini, terus lo kaliin sama ini ya. Nanti lo dapetin hasilnya itu 4Y. Hasil akhirnya itu 4Y. Ini kan batasannya 1 min X kuadrat akar dan 0, ini 1, 0 gitu. Nanti kalau misalnya lo kerjain integralnya, nih dapat 16/3 jawabannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu lihat itu sejauh ini kan ya, yang di rumus tuh yang dipakai itu cuma 4 kan. Yang satu itu line integral yang pas awal-awal. Terus mana nih? Yang dipakai tuh rumus sebenarnya cuma 4 nih kalau misalnya analisis vektor kan. Potential function kan teori kan, jadi nggak dihitung. Terus nih, apa namanya, fundamental line integral itu 1. Terus NADS ini apa namanya, surface area kan, itu 2. Terus ini green theory 3. Sama paling ngomongin tentang curl sama divergent lah, itu 4 lah. Jadi sebenarnya tuh unfact tuh ya main-mainnya di sini-sini aja gitu. Dan unfact tuh prinsipnya sebenarnya cuma 1. Dan kalau misalnya lu lihat di diktat kan, itu dia ngerjain yang line integral nih. Yang line integral tuh caranya bukan gini. Dia pakai rumus lain. Dan cara dia juga kerjain apa namanya, soal-soalnya pas gue kerjain sendiri sama di diktat tuh kayak ada beda 3-2 nomor. Tapi jawabannya sama, caranya aja yang beda. Jadi apa namanya, analisis vektor tuh sebenarnya rumusnya itu cuma kayak 4 atau enggak 5, tapi dikembangin jadi agak ribet gitu. Jadi kayak kalau misalnya lu pada mau belajar gimana cara bisa analisis vektor itu, vektor analisis, ya baca aja bukunya. Di bukunya juga kok cuma di highlight kayak 2 rumus, tapi dikembanginnya semeruat gitu. Paling kalau dari gue sih segitu aja.